Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matis siyami fi syahri Ramadan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin, para pelaksana ibadah puasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita kepada Allah karena kita sadar sesadar-sadarnya, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa kita tidak akan pernah mungkin bisa berjumpa dengan bulan yang berkah ini, bulan yang mulia ini, kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita mendapatkan pertemuan ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala masih menganugerahkan kita fisik yang sehat. Bahkan Allah juga menganugerahkan kita iman yang kuat, sehingga dengan keimanan yang kuat dan kokoh itu kita bisa menyambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pelaksana ibadah puasa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para sahabat dan keluarga beliau, dan kita berharap mudah-mudahan kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita bermohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita hati yang memiliki rasa cinta, rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau menyerukan kepada para sahabat bahwa beliau bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan. Wahai para sahabat, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ya. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengawali pembicaraan tentang kehadiran bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka tema kita yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini adalah bicara Ramadan sebagai bulan penuh keberkahan. Keberkahan di dalam bulan Ramadan ini, yang pertama karena bulan Ramadan akan menumbuhkan kesadaran kita, sadar bahwa ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan bukan karena kehebatan kita, tetapi seluruh ibadah yang kita lakukan karena sepenuhnya dia adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, coba kita berpikir atau kita renungkan sejenak bahwa ketika kita sholat,
Kita memulai sholat kita itu dengan bertakbir. Kita bertakbir dengan mengangkat kedua tangan kita. Tangan yang kita angkat ini, kalau kita sadar, ini adalah anugerah Allah. Ini adalah pemberian Allah. Bukan punya kita. Tapi kita ketika beribadah kepada Allah, kita angkat. Kita angkat apa? Angkat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ketika kita melafadzkan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, juga kita gunakan mulut, yang mulut ini juga merupakan anugerah Allah. Seseorang ketika datang ke masjid, dia melangkah, pasti dia menggunakan kaki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia juga di saat sholat membaca surat Al-Fatihah, dia membacanya dengan menggunakan suara, dan suara itu adalah anugerah dari Allah. Jadi tidak ada satu ibadah yang kita bisa lakukan kecuali karena kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena rahmat Allah yang paling besar yang sekarang ini Allah berikan kepada kita dengan kehadiran bulan Ramadan, bertemu kembali dengan bulan Ramadan, dan kemudian akan berpuasa di bulan Ramadan. Kita semua tahu bahwa betapa besar keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Di sini kita akan mendapatkan ampunan. Di sini kita akan mendapatkan Allah lipat gandakan pahala-pahala dan kebaikan-kebaikan kita. Amalan-amalan sunnah akan bernilai seperti amalan wajib, dan begitu seterusnya. Ini adalah keberkahan. Karena makna dari keberkahan itu sendiri adalah an-numu wa ziyadah. Ya, tumbuh dan bertambah. Nah, kesadaran kita bahwa kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan kemudian beribadah di bulan Ramadan ini, kemudian mendapatkan lipat ganda pahala dan kebaikan, ini tidak lain karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, keberkahan di bulan Ramadan ini adalah karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran. Di dalam surat Shad ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal liyatadzakkara ulul albab." Kitabun anzalnahu ilaika, kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarak, penuh dengan keberkahan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, dan turunnya Al-Quran itu merupakan keberkahan bagi alam semesta. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari di bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan Al-Quran ini, amalan yang kemudian yang paling banyak, pekerjaan yang lebih banyak kita sibukkan diri kita padanya adalah interaksi kita dengan Al-Quran. Jangan pernah melewati bulan Ramadan kecuali, jangan pernah melewati hari-hari di sepanjang bulan Ramadan kecuali kita bersama Al-Quran. Oleh karena itu maka Al-Quran yang kita baca, pertama harus kita motivasi diri kita tingkatkan kemampuan kita di dalam membaca Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran itu sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan hak-hak membacanya, maka kita bisa akan menikmati bacaan Al-Quran. Kita ketika mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran dari para imam-imam di Masjidil Haram, dari para qori-qori yang fasih membacakan Al-Quran, kita akan mendapatkan kesejukan, kita mendapatkan ketentraman, dan itu adalah keberkahan dari Al-Quran. Maka di bulan Quran ini mari kita kerahkan seluruh kemampuan kita untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Karena dengan mendapatkan kemampuan membaca Al-Quran secara baik, kita sudah akan mendapatkan dan merasakan keberkahan di dalam membacanya. Kemudian yang kedua, di ayat ini tadi juga, bahwa kitab yang berkah ini, ayat-ayatnya diturunkan untuk apa? Liyadabbaru. Untuk apa? Ditadabburi.
Dan betapa nikmatnya, betapa berkahnya hidup kita ketika kita membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, sesuai dengan aturan-aturan membacanya, kita menikmati bacaannya, kemudian kita juga menikmati kandungan, makna, dan isi dari Al-Quran itu sendiri. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah mau'izatul hasanah. Al-Quran itu adalah pelajaran-pelajaran yang datang dari Tuhan kita, dari Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita kerahkan seluruh potensi kita, kerahkan seluruh waktu kita, ya, kemudian kita perkuat interaksi kita dengan Al-Quran, maka keberkahan bulan Ramadan atau bulan Ramadan sebagai bulan berkah itu pasti akan kita raih. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, memelihara kita, menguatkan keimanan kita, sehingga kita bisa meningkatkan rasa kita di dalam menikmati kelezatan beribadah dan menikmati Al-Quran di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.